Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Gesa dari jurusan Akuntansi S1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Kita akan membahas dua hal. Yang pertama, kita akan bahas secara teori, dan kedua, kita akan membahasnya langsung secara praktek. Baiklah, pertama kita akan membahas secara teori. Uji asumsi klasik sendiri merupakan analisis yang digunakan untuk menilai apakah dalam model regresi linear terdapat masalah-masalah asumsi klasik. OLS itu merupakan model regresi linear dengan menggunakan kuadrat terkecil. Asumsi klasik merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam model regresi linear OLS agar dia valid digunakan sebagai alat penduga. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis regresi linear OLS. Yang pertama adalah regresi linear sederhana atau simple linear regression, di mana hanya terdapat satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Dalam uji sederhana ini terdapat tiga hal yang dilakukan. Yang pertama normality, yang kedua autorelasi, dan yang ketiga adalah heterokodesitas. Sedangkan yang kedua adalah model regresi linear berganda atau multiply linear regression, di mana terdapat satu variabel bebas dan beberapa variabel terikat. Dalam model regresi berganda ini terdapat 4 uji. Yang pertama normality, yang kedua autorelasi, yang ketiga multikolinearitas, yang keempat adalah heterokodesitas. Beda antara regresi linear berganda dan sederhana ini bahwa hanya terdapat pada satu perbedaan, yaitu di mana pada regresi linear sederhana tidak terdapat multikolinearitas. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas uji yang terdapat pada regresi linear. Yang pertama, uji normality. Uji ini bertujuan untuk mengetahui atau menilai sebaran data, sebuah data kelompok atau variabel, apakah sistemnya berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua adalah uji autorelasi. Uji ini bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autorelasi. Yang ketiga adalah multikolinearitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan variabel independen dengan regresi linear berganda. Yang keempat, kita akan bahas tentang uji heterokodesitas, di mana uji ini digunakan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Baiklah, kita langsung saja masuk ke praktek kita lebih memahaminya. Kita buka dulu aplikasi SPSS. Kita langsung saja ambil data yang sudah kita download terlebih dahulu tadi. Kita ambil terlebih dahulu untuk data normalitas. Kita akan mencari uji normalitas terlebih dahulu. Langkah pertama yang kita gunakan adalah kita ambil analisis. Siap itu kita ambil deskriptif statistik. Lalu kita ambil explore. Kita pindahkan data Y ke data dependent. Selanjutnya kita ambil plot. Kita centang atau kita checklist atau gimanain lah data faktor lever together. Siap tuh pada type deskriptif kita ambil stem and left. Siap tuh kita centang normality plot with test. Continue. Selanjutnya kita pada display kita tekan boot, lalu OK. Maka akan keluar hasil data seperti ini.
dapat kita lihat pada test normality. Kan di sini itu test of normality. Normalitas ini dikatakan berdistribusi normal apabila nilainya lebih besar dari 0,05. Di sini dapat kita tengok nilainya itu lebih dari 0,05. Berarti distribusi ini dapat dikatakan berdistribusi normal atau HO-nya diterima. Oke, kita langsung saja ke langkah selanjutnya, itu melakukan uji autorelasi. Untuk uji autorelasi, kita mulai dengan analisis. Siap itu, pada analisis kita ambil regression, dan pada regression kita ambil linear. Dan kita input data keuntungan ke dependen dan data penjualan dan biaya promosi ke independen. Selanjutnya setelah kita input data, kita ambil statistik. Pada statistik ini, kita pada regression coefficient kita checklist estimate, lanjut mode fit, recurrent change, descriptive, part and partial correction, dan collinearity diagnosis. Dan pada residual kita ambil Durbin-Watson. Lanjut continue. Karena sudah kita lakukan input data, lanjut kita tekan OK. Maka akan menampakkan data-data seperti berikut. Dan pada model summary dapat kita lihat bahwa pada uji residual ini, uji autorelasi ini, pada residual tidak terdapat autorelasi. Oke, selanjutnya kita bahas tentang multikolinearitas. Awalnya kita ambil seperti yang autorelasi, yaitu kita ambil analisis. Pada analisis nanti kita ambil regression, dan pada regression ini kita ambil linear. Oke, datanya sudah input ke dependen dan independen. Lanjut kita ke statistik. Untuk data yang di sini yang kita rubah cuma pada residual, yaitu pada autokorelasi tadi kita ambil Rubin-Watson, tapi pada residual multikolinearitas kita ambil Casewis diagnostic. Lanjut continue. Selanjutnya kita OK. Maka kita akan mendapatkan data-data seperti ini. Dapat kita lihat dari data-data ini bahwa data ini menunjukkan terjadi pada residualnya terjadinya multikolinearitas. Dapat kita tengok data-datanya seperti ini. Ini nilai fifth-nya. Karena nilai fifth-nya lebih dari 10, maka dia dapat disimpulkan dia adalah multikolinearitas. Kita ambil awal tadi analisis, selanjutnya regression. Pada regression kita ambil linear. Dan kita lakukan input data, karena terlebih dahulu tadi kita sudah melakukan input data, jadi datanya sudah ke-input. Ke independen kita input keuntungan, independen penjualan, dan biaya promosi. Selanjutnya kita lakukan save. Dan pada data di sini yang kita checklist adalah bagian residual, yaitu unstandardized. Kita centang. Selanjutnya kita lakukan continue. Oke, kita sudah melakukannya. Selanjutnya kita lakukan OK. Oke. Akan tampil data sebagai berikut. Iya, akan tampil data sebagai berikut. Dan dapat kita lihat terdapat nilai res 1. Dia akan menghasilkan nilai res 1 sebagai berikut. Terus selanjutnya kita lakukan transform komputer variabel. Pada komputer variabel akan terdapat data-data yang harus kita isi, yaitu pada target variabel nanti kita isi res 2,
tadi terlebih dahulu sudah saya isi, dan pada numeric expression kita tulis ABS res 1. Selanjutnya kita lakukan oke. Maka akan muncul data sebagai berikut. Maka akan muncul data sebagai berikut. Dapat kita lihat data-datanya. Maka di data ini maka akan terdapat nilai res 2. Pada bagian selanjutnya kita akan melakukan pada res 2 ini, yaitu analisis regression. Kita ambil analisis regression. Pada regression kita ambil linear. Selanjutnya kita buka pada linear. Kita keluarkan keuntungan dari dependen. Data ini kita keluarkan dan kita masukkan ke dalam dependen itu res 2. Selanjutnya kita klik save. Pada kolom residual yang kita checklist tadi standardized itu, centangnya kita hapus. Kita hilangkan centang yang tadi terlebih dahulu. Shape itu kita continue. Shape itu oke. Maka akan keluar data-data sebagai berikut. Hapus. Pada data ini kita sudah menengok data-datanya, dan kita tengok bahwa signya lebih dari 0,05. Berarti dapat disimpulkan bahwa variabel ini tidak ada gejala heterokedativitas. Datanya seperti berikut. Oke. Len. Udah mati. Oke, terima kasih. Oke, terakhir kita ambil kesimpulan dari semua praktek yang kita lakukan tadi. Pertama, kita ambil kesimpulan dari uji normalitas bahwa sebuah data berdistribusi normal apabila datanya berjumlah lebih dari 30 dan nilai signya atau signifikasinya lebih dari 0,05. Dan dari praktek yang kita lakukan tadi bahwa jumlah data yang kita punyai lebih dari 30 dan nilai signifikasinya juga lebih dari 0,05, yaitu 0,7,10. Berarti dapat disimpulkan bahwa data kita berdistribusi normal. Yang kedua, kesimpulan dari uji autorelasi, di mana jika nilai D lebih kecil dari DL, maka HO ditolak dan data itu mengandung autorelasi. Namun, jika D terletak antara DL dan DU, berarti tidak mengandung autorelasi. Dan pada data kita mendapatkan data di mana nilai DW kita atau Durbin-Watson kita berjumlah 1,641, jumlah data 36 dan variabel bebasnya 2, dan nilainya terdapat di antara DU dan DL, maka dapat disimpulkan bahwa data kita tidak mengandung autorelasi. Yang ketiga, uji multikolonialitas, di mana jika nilai varian inflation factor atau FIF-nya lebih kecil dari 10, maka tidak dapat disimpulkan data itu tidak mengandung multikolonialitas. Namun, jika nilai FIF-nya lebih besar dari 10, maka dapat disimpulkan data itu mengandung multikolonialitas. Dan pada data kita mendapatkan nilai FIF kita lebih dari 10, yaitu 202, maka
dapat disimpulkan data kita mengandung multikolinialitas. Yang keempat, kesimpulan dari uji heterokedasitas, di mana jika nilai sig lebih kecil dari sig A berarti dia mengandung heterokedasitas, dan jika nilai signya lebih besar dari sig A berarti tidak mengandung heterokedasitas. Dan pada data kita dapat kita lihat bahwa nilai sig A kita 0,05 dan dengan nilai sig 0,362 berarti lebih besar dari 0,5, berarti tidak mengandung heterokedasitas. Dan sig 0,532 juga lebih besar dari 0,05, berarti data juga tidak mengandung heterokedasitas. Dan nilai sig 0,612 juga lebih besar dari 0,05, berarti data kita tidak mengandung heterokedasitas, dan dapat disimpulkan bahwa data kita tidak mengandung heterokedasitas. Oke, karena kita juga sudah menarik kesimpulan, berarti sudah siap semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.